Amin. Terima kasih Amin. Pendeta. Terima kasih Kak Lala, terima kasih kita semua yang sudah bersama-sama pada malam hari ini di seri Bible Reading yang sampai saat ini sudah masuk di kitab 2 Samuel pasal 5. Tapi karena ada beberapa kali kita tidak bisa ada pertemuan, sehingga saya tetap berada di dalam rel untuk mengikuti jejak pembacaan Alkitab yang sudah lakukan di waktu-waktu yang lalu. Nah, pada saat ini kita akan datang. Saya minta maaf, saya tidak menggunakan PowerPoint, tapi kita lihat dengan menggunakan secara manual Alkitab yang saudara punya di rumah. Kita gunakan bersama-sama ya. Dan di sini kita akan belajar hal-hal yang mungkin bagi saudara itu hal yang sederhana, tapi mungkin bagi saya itu satu hal yang besar, atau sebaliknya, ada hal yang saya pikir itu hal yang sederhana, tapi bagi saudara-saudara di rumah itu adalah hal yang besar. Dan disinilah kita saling mengisi, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan saya percaya di dalam setiap perjalanan iman kita, sementara kita mempelajari firman Tuhan, saya percaya Tuhan selalu menuntun kita sebagaimana kesaksian-kesaksian yang boleh kita terima dari waktu-waktu yang lalu sampai saat ini. Kalala yang sudah bersaksi bagaimana Tuhan sangat baik baginya. Dan saat ini umat Tuhan yang saya cintai, kita buka dalam kitab 1 Samuel pasal 16, dimulai dengan cerita Daud yang diurapi. Sebenarnya saya rencananya untuk menyelesaikan cerita ini sampai pasal yang ke-30 dari kitab 1 Samuel. Namun 31 maksud saya, sampai Saul mati. Tapi ada beberapa bagian yang saya lihat penting untuk kita renungkan. Jadi pada saat ini izinkan saya untuk boleh memberikan inspirasi yang bisa saya peroleh dari bacaan ini, sama dengan inspirasi yang Tuhan berikan juga kepada saudara di rumah ketika membaca firman itu. Tapi berbedanya kalau kita baca Alkitab, masing-masing kita walaupun kita ada 100 atau 1000, pasti ada 1000 pikiran yang unik di dalam memahami firman itu. Dan ini yang saya percaya. Tuhan itu Tuhan yang hebat, sanggup menyatukan sesuatu yang walaupun kelihatan tidak mungkin menjadi satu. Dan pada saat ini, dalam kitab 1 Samuel, pasal 16, dan juga sampai cerita di pasal 18, kita akan lihat urutan deretan cerita ini, yang lain mungkin saya akan skip. Tetapi kita mulai dari pasal 16 dulu. Mari kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Saudara, Samuel ternyata ketika Saul berdosa, Saul melakukan kesalahan, Samuel berduka cita. Mengapa? Ini adalah salah satu karakter Samuel. Coba buka dengan saya, baca dengan saya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22 dan 23. Ada yang bisa baca? Tolong bacakan ayatnya. Ini karakter Samuel. 1 Samuel 12 ayat 22 dan 23. Ada yang bisa baca di antara kita di sini? Saya Pak ya. Ya, silakan. Samuel 12, 23 22 ya. dan 23. Firman Tuhan, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Demikianlah firman Tuhan. Ayat 23. Mengenai jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan,
dengan berhenti mendoakan kamu. Oh ya, tadi ayat di gereja saya ini, Pak. Ah, Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Luar biasa ini. terima kasih, Terima Ibu kasih, Honi. Pak. Lihat ini karakter Samuel. Dia merasa berdosa kalau dia tidak mendoakan orang lain. Dan dia merasa sedih kalau ada umatnya yang berdosa. Sebenarnya demikian perilaku seorang pemimpin rohani. Saya percaya di sini di antara saudara ada beberapa yang pemimpin-pemimpin rohani. Ada yang syamas, ya kan? Ada penatua, ada tua-tua jemaat. Ada pendeta. Saya sendiri. Dan perlu kita belajar dari Samuel. Saya membayangkan karakter Samuel ini waktu dia bentuk karakter ini dari kecil. Dia merasa berdosa kalau dia tidak mendoakan umatnya. Dan lebih sakit dia kalau dia tahu umatnya itu ada yang berdosa. Saudara bayangkan ini. Sampai Tuhan tegur Samuel. Di pasal 16 ini, Tuhan menegur Samuel hanya masalah apa? Dia bersedih karena Saul telah melakukan dosa. Saya mau tanya, berapa di antara kita ketika kita melihat orang melakukan dosa dan kita bersedih siang dan malam? Atau kita bersuka cita? Orang Manado bilang, kapok ngoni. Rasain lo. Orang Betawi bilang, rasain lo. Emangnya enak. Ya. Tapi tidak demikian dengan Samuel. Orang yang mengalami musibah oleh karena dosa, dia yang sakit. Karena memang karakter dia suka mendoakan orang, mendoakan umat. Supaya umat tidak berdosa. Supaya umat mencintai Tuhan. Supaya umat tidak bersalah kepada Tuhan. Itu doanya. Makanya dia katakan dia berdosa kalau dia tidak lakukan itu. Pernah kita merasa berdosa kalau tidak mendoakan orang? Atau kita hanya taruh berdosa kalau kita mencuri? Tapi mendoakan saudara-saudara kita tidak pernah dan tidak pernah merasa bahwa itu dosa. Mengapa catatan ini ditulis? Supaya kita pelajari. Dan Tuhan mengiyakan hal ini. Dan Samuel sampai ditegur Tuhan, bukan karena dia bersalah, tetapi karakter dia ini yang Tuhan mau tenangkan hatinya. Tuhan katakan, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhan tegas bicara sama dia. Sekarang lakukan tugasmu. Berhenti kesedihanmu ini. Aku Tuhan yang sudah menolak dia. Saudara bayangkan kalau sampai Tuhan katakan itu kepada kita. Dia katakan, Pendeta James, berhenti berdoa untuk orang ini. Berhenti doakan dia. Saudara bayangkan kalau sampai hal itu terjadi. Betapa marahnya Tuhan dalam tindakan-tindakan Saul. Dan akhirnya dia memilih untuk mengurapi Daud. Namun Samuel masih terbawa dengan peristiwa Saul. Waktu Saul itu diangkat, waktu pertama kali dia diurapi, dia adalah orang yang terbaik di dalam cara pandangan manusia. Ingat pelajaran kita kemarin, minggu lalu. Bahwa Saul itu Tuhan pilih berdasarkan cara pandang orang Israel. Dengan kata lain, Tuhan pilih dengan cara pandang manusia memandang. Orang yang kaya,
orang yang berperawakan bagus, fisiknya tinggi, ya. Jadi itu kan biasa kalau kita lihat kalau di tua-tua jemaat, sering saya dapat, bukan saya dapat, memang saya observasi. Hampir semua gereja, tidak pandang denominasi apa. Mereka bukan cari pemimpin gereja itu seorang yang rohani, tapi seorang yang berduit. Seorang yang memiliki jabatan di pemerintah contoh, supaya juga bisa mudah untuk untuk ada sedikit kolaborasi dengan gereja, ya. Mereka pilih orang-orang yang memimpin gereja, orang-orang demikian. Ganti mereka memilih orang-orang yang rohani yang mampu membawa karakter mereka menjadi serupa dengan Yesus. Hampir tidak pernah orang memilih hal demikian. Kalau buat pemilihan mereka akan pilih yang terbaik. Sebenarnya itu tidak menjadi satu hal yang mengherankan karena Samuel sendiri seorang nabi, dia punya cara pandang yang demikian. Jadi dia berpikir Tuhan akan pilih sama dengan Tuhan memilih Saul. Berperawakan bagus, tinggi, dan kaya. Sekarang datang kepada anak-anak Isai, dia berpikir anak-anak Isai apa kekayaan mereka. Tetapi karena Tuhan sudah pilih, oke, saya datang. Namun waktu dia datang, dia lihat anak-anak Isai ini, di ayat 6 dia katakan begini, ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Eliab ini kakak yang sulung. Pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Mengapa? Eliab ini orang yang berperawakan bagus. Makanya Tuhan katakan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Lihat, Tuhan tegur Samuel. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sekarang Tuhan pilih raja untuk orang Israel dengan cara Tuhan. Tadi dia memilih Saul dengan cara dia, dengan cara manusia. Melihat dari perawakan, melihat dari kehormatan. Ini orang yang bagus, perawakannya paling tinggi, dan dia orang beradah. Berduit. Dan senang rakyat itu kalau lihat, wow, pemimpin kami ini banyak uangnya. Oh, pemimpin kami ini pengaruhnya bagus. Oh, pemimpin kami ini paling ditakuti, terlalu tinggi dia. Besar badannya, kekar, keren, ya. Tetapi Tuhan tidak pandang seperti itu, Saudara. Seorang pemimpin rohani dia harus memiliki nilai-nilai yang tidak dapat diukur dengan cara pandang manusia. Di dalam hal ini, Tuhan jelaskan kepada Samuel bahwa bukan apa yang kamu lihat yang aku lihat. Dan demikian adik-adik kakak-kakak Daud berikutnya dan berikutnya. Tapi semuanya tidak terpilih. Akhirnya Samuel tanya, masih adakah anakmu Isai? Dan Isai katakan, iya masih ada, yang paling bungsu itu dia sana, ada di ladang, dia paling kecil. Panggil dia. Waktu datang si Daud, coba perhatikan. Waktu datang si Daud, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ayat 12. Ia kemerah-merahan, Alkitab mencatat ini. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Jadi kalau bilang elok, saudara, dia semampai. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi dia betul-betul elok rupanya. Orangnya ini rata-rata. Tapi wajah kemerah-merahan ini menggambarkan orang ini sehat. Dan juga dia katakan, matanya indah. Mengapa? Alkitab mencatat mengenai keindahan mata Daud. Apa yang menyebabkan sampai mata Daud masuk dalam catatan firman Tuhan? Coba saudara
Perhatikan pengakuan Daud kepada Saul. Waktu Daud meminta diri untuk menjadi petarung melawan Goliat. Mereka menyepelekan karakter dia, menyepelekan orang ini. Tapi perhatikan ungkapan Daud. Daud katakan begini. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 17, ayat yang di ayat yang coba saudara buka dengan saya, baca di ayat yang ke 34. Ada yang bisa baca? 17 ayat 34 dan 35. Sampai 36 saja. Ada yang bisa baca? 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Saya baca, Pendeta. Ya, silakan. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Baik, terima kasih, Becky. Lihat ini. Mengapa mata Daud dibilang indah? Di dalam kesaksian Daud di pasal 17, dia biasa melihat, biasa menghadapi binatang-binatang buas. Mengapa? Karena matanya penuh dengan pengawasan. Dia sering mengawasi binatang buas di sekitar gembalaannya, domba-domba. Jadi cara pandangnya itu bukan memandang dengan asal-asal atau kosong. Dia penuh dengan kewaspadaan. Dan itu dia telah latih di padang bersama domba-domba gembalaannya. Itu dia latih sebagai seorang anak gembala yang jujur. Kalau gembala yang malas, paling dia tidur lelap, biarkan domba-domba, yang penting saya dengar mereka masih mengembik, udah, yang penting saya. Itu kalau gembala malas. Tetapi tidak dengan Daud. Matanya penuh dengan pengawasan, menjaga. Makanya matanya ini yang dicatat. Selain perawakannya elok, wajahnya kemerah-merahan, menandakan dia sehat. Dan matanya dikatakan di sana. Mata Daud ini dikatakan indah. Dia, cara tatapnya, cara dia melihat, orang seperti ini tidak dapat dibodohi. Dia penuh dengan kewaspadaan. Tetapi ketergantungannya kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara, demikian cara Tuhan menilai Daud dari pengalaman yang Tuhan buat dengan dia. Jadi dengan kata lain, Daud ini Tuhan bentuk di sana. Kita lanjut dulu. Akhirnya Samuel mengambil tanduk dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, kata firman Tuhan, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud,
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ada perbedaan antara pengurapan Daud dengan pengurapan Saul. Coba kita bandingkan pengurapan Saul. Waktu sesudah Saul diurapi, yang terjadi dengan Saul, coba baca dengan saya dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat, coba perhatikan. Ayat 6, ini pernyataan Samuel. Ayat 6, saudara baca 6, dan juga ayat 7, dan ayat 9 dan 10. Tolong baca ayat ini. Ini pertanyaan Tante Kiki yang lalu. Saya Coba baca, tolong Pak. baca. Ya, silakan. Firman Tuhan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai ke Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Lihat ini. Yang membedakan Saul dengan Daud. Saul, dia kepenuhan roh hanya saat dia bersama-sama dengan para orang banyak yang sementara mengalami kepenuhan roh. Tapi beda dengan dengan Daud. Daud mengalami kepenuhan roh, bukan kepenuhan dikatakan, tapi dia katakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sepertinya beda ya. Orang yang kepenuhan roh dengan orang yang dikuasai roh. Betul tidak? Dari cerita ini. Yang lalu saya sudah jelaskan sehubungan dengan penggunaan bahasa yang digunakan untuk kata kepenuhan. Sebenarnya bukan kata kepenuhan. Tidak ada dalam bahasa Ibraninya untuk diterjemahkan menjadi kata kepenuhan. Tapi sebenarnya dia itu, si Saul ini, dia dikuasai Roh Kudus. Sama dengan bahasa yang ini. Dikuasai Roh Kudus untuk bernubuat. Sehingga mereka kalau di dalam Alkitab kalau bicara nubuat, saudara, bukan dia mengalami mimpi, bukan itu maksudnya. Tetapi yang disebut dia bernubuat, dia berkhotbah, berbicara mengenai kebenaran-kebenaran, dan dia bernyanyi. Di dalam catatan itu mereka malah bernyanyi, bersukacita, di dalam bernubuat dalam lagu. Dan itu kebiasaan orang Timur. Mereka suka bernubuat dalam lagu, yang disebut dengan Mazmur. Jadi dia mengalami hal itu bersama dengan orang-orang yang berkumpul. Karena di saat itu, jangan kita heran sampai di zaman raja-raja ada sekolah-sekolah nabi-nabi. Di zaman Elia. Nah, sebenarnya mereka sudah ada kumpulan-kumpulan seperti itu. Tapi mereka ini bukan masalah kerasukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah merasuki. Tapi Roh Kudus itu selalu membimbing, memimpin. Tapi yang membedakan ini Saul dengan Daud, di saat Saul, dia hanya sekali mengalami itu. Tetapi di masa Daud ini mengalami seumur hidup. Dikatakan sejak saat itu Roh Kudus menguasai dia.
sampai selamanya. Seterusnya. Jadi Daud itu di dalam tingkah lakunya, Roh Kudus pimpin dia dengan penuh semangat. Makanya tidak heran Daud ketika dia melakukan kesalahan, pertobatannya ini selalu dikenang Tuhan. Bayangkan nanti saudara temukan di Raja-Raja. Hampir setiap raja yang berdosa, Tuhan katakan, kamu tidak seperti hambaku Daud. Kamu tidak seperti hambaku Daud. Saya baca itu berulang-ulang, saya berpikir, Tuhan, apa yang menjadi kesan kepada Daud? Tapi kalau kita perhatikan dari awal cerita ini, karakter Daud sedemikian, selain Tuhan yang sudah mendidik dia di tengah-tengah tanggung jawabnya sebagai seorang gembala, Tuhan menuntun dia sepanjang hidupnya. Dan orang yang mudah dituntun adalah orang yang suka bekerja dan rajin. Berbeda dengan Saul, karena dia orang kaya, makanya perhatikan dia cari waktu dia sebelum diurapi menjadi raja, dia kan alasan pertama dia karena dia mencari peliharaannya, hewannya ini, karena hilang, dan dia cari keliling kampung, bukan cuma kampung, kota-kota, sampai dia bertemu dengan Samuel. Sebenarnya di dalam cerita ini sudah ada perbedaan antara Saul dengan Daud. Saul ini kelihatannya orang yang ceroboh. Kalau sampai gembalaan itu hilang, berarti dia ceroboh. Tapi tidak demikian dengan Daud. Dia adalah orang yang tekun dan dia suka memperhatikan. Makanya Tuhan mudah menggunakan orang yang seperti ini. Kalau kita rajin, kita tekun, Roh Kudus akan bekerja dengan kita lebih mudah. Kalau kita rendah hati, Roh Kudus akan lebih mudah menegur hati kita yang salah. Makanya paling sulit kalau kita itu tinggi hati, merasa sudah benar, dan kita tutup pintu kepada setiap teguran. Kita menutup pintu di dalam setiap teguran dan amaran. Kita merasa kita lebih pintar. Ini dalam bahaya. Itu yang terjadi dengan Saul. Dia menutup pintu terhadap setiap teguran. Samuel menegur dia, jangan lakukan itu. Tunggu saya datang, baru kamu korbankan korban. Tapi dia berani mengadakan korban tanpa Samuel. Saudara lihat, di dalam cerita ini, Tuhan menyatakan bahwa Roh Tuhan sudah mulai bekerja dengan Daud. Bayangkan dari cerita ini, Roh Tuhan sudah bekerja dengan Daud. Tetapi tidak pernah Daud mengangkat diri bahwa saya sudah menjadi raja, saya sudah diurapi, saya harus duduk di tata Daud. Tidak. Sejak saat itu Daud sifatnya diam dan penuh dengan rahasia. Dia tidak beberkan bahwa dia sudah diurapi menjadi raja. Dia diam dan dia penuh dengan rahasia. Sebenarnya demikian apa yang Tuhan katakan. Di dalam hal berdoa, engkau yang berdoa memohon kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi, kata firman Tuhan. Tuhan juga akan menjawabnya dari tempat yang tersembunyi. Tuhan suka kita sifatnya rahasia dengan Dia. Tidak perlu bebel. Saya waktu baca ini, saya pelajari, saya masih merasa saya kurang. Oh Tuhan, saya masih banyak kekurangan. Saya perlu dikikis lagi. Saya berdoa supaya dapat Tuhan kerjakan hal-hal yang lebih banyak lagi. Saudara, di dalam segala hal saudara susah, jangan pernah beber. Lebih baik diam dan akui kepada Tuhan. Maaf kalau saya menggunakan bahasa beber, ya saya nggak tahu kalau artinya ceplas-ceplos bicara ke orang lain. Izinkan Tuhan yang mengetahui lebih dahulu. Bukan orang lain yang lebih dahulu kita. Makanya saya seringkali
Hampir-hampir Facebook saya tidak mau gunakan. Saya kalau buka Facebook, saya hanya lihat aja informasi. Ada berita apa dari... Tapi kalau saya mau posting-posting tindakan-tindakan saya berpikir saya lebih senang sifatnya rahasia dengan Tuhan. Biarkan orang lain menilai. Tetapi hubungan dengan Tuhan, sifatnya rahasia. Daud, sifatnya rahasia. Makanya bayangkan waktu Saul di pasal 16 ini mulai ayat 14. Roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Dan Daud dipanggil untuk menjadi penghibur. Daud pun diam. Kalau saudara baca baik-baik cerita ini, sampai Saul mati, dan rakyat yang mengangkat Daud, baru mereka tahu Daudlah yang raja. Sahabat-sahabatnya yang mengikuti dia bukan karena dia raja, karena dia sudah mengalahkan, pertama, mengalahkan Goliat. Kedua, Saul yang mengangkat dia untuk menjadi bagian dari kepala pasukan. Jadi orang-orang yang pintar ini melihat perawakan Daud ini lain. Mereka ikut dia. Walaupun mungkin sudah ada heboh sedikit-sedikit dari orang tua atau kakak-kakaknya tidak tahu. Sedangkan kakak-kakaknya saja, coba perhatikan di dalam cerita ini. Mereka saja sering marahin dia waktu datang di di tendanya Saul waktu mereka lawan Goliat. Jadi dalam cerita ini Daud sifatnya rahasia. Dan Saul mengalami kegilaan. Sebenarnya ini adalah kutuk ya. Kalau saudara bandingkan, mari buka dengan saya. Kitab Ulangan pasal 28. Coba tolong bandingkan, buat perbandingan. Berkat dan kutuk. Saudara perhatikan, di pasal 28 dari Kitab Ulangan, pasal 28 ayat yang ke-9. Ada yang bisa baca? Ulangan pasal 28 ayat 9. Coba tolong baca. Ini berkat bagi umat. Boleh saya baca Pak Pendeta? Ya, silakan. Ulangan 28 ayat 9. Iya. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dinyanyikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Terima kasih, Pak Dr. John. Itu berkat yang Tuhan berikan kalau engkau berpegang pada perintah Tuhan dan menuruti jalan yang ditunjukkan. Tapi kalau tidak melakukan hal itu, yang dia alami, coba perhatikan di ayat 28. Coba tolong baca. Ulangan 28 ayat 28. Perhatikan salah satu kutuk yang dia akan turunkan kalau orang tidak memperhatikan ketetapan-ketetapannya. Artinya mereka beralih, sudah tahu itu benar, mereka mau coba untuk beralih. Apa yang Tuhan katakan? Kebalikan dari berkat ini. Ayat 28, ada yang bisa baca? Ulangan pasal 28 ayat 28. Saya bisa lanjutkan? Ya, silakan Pak Dokter. Ulangan 28 ayat 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Amin, terima kasih. Lihat itu. Orang yang mengalami kegilaan, mengalami kebutaan, di dalam hal kebutaan ini artinya pertimbangannya sudah tidak ada. Dan juga kehilangan akal. Jadi semua ini bermain di sini, di pikiran. Itu dampak dari
yang kita tidak memperhatikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Orang itu akan mengalami hal ini. Dan saat ini Saul mengalami hal itu. Dia mengalami kegilaan dan kekurangan akal. Kehilangan akal. Dan di dalam catatan ini dikatakan dia itu kerasukan setan. Memang tidak beda jauh orang yang mengalami kegilaan dengan kerasukan setan. Yang sebenarnya mereka ada di bawah kutub. Ketika Tuhan mundur dari orang itu, setan akan kuasai sepenuhnya hatinya. Dan dia akan lebih buruk daripada binatang. Dan ini di dalam psikologi, ilmu psikologi, neurologi pun ini mengalami kegilaan namanya. Karena sudah tidak normal. Dan saudara lihat, setiap kali dia mengalami hal itu, Daud memainkan kecapi dan mulai dia tenang kembali. Saudara tahu musik. Saya tidak akan bahas musik di sini. Tetapi dalam cerita ini, dan nanti saudara temukan dalam kitab Tawarik, Daud ini ahli musik. Dari sini kita bisa lihat bahwa setan pun bisa mundur hanya dengan musik. Berarti setan pun bisa mendekati saudara hanya dengan musik. Kalau dari musik setan bisa mundur, berarti dari musik juga setan bisa mendekat. Berarti dengan kata lain, ada musik yang Tuhan yang dapat mengusir setan, ada musik yang dapat memanggil setan. Jangan heran, saya minta maaf di sini ya, yang dari Minahasa, Manado, ada di sana, saya lupa nama musiknya. Dan musik ini hanya dimainkan kalau ada upacara-upacara tertentu, seperti upacara perkawinan, upacara, mereka bilang upacara mapalus, angkat rumah, ya. Musik itu dimainkan. Kalau dulu mereka masih gunakan maengket. Tetapi, saudara percaya atau tidak, musik-musik itu kalau dimainkan di dalam kondisi yang tidak tepat, orang bisa kerasukan. Saudara lihat itu? Dan ketepatan ada teman saya yang ahli musik, saya minta yang lalu dia untuk bawa seminar di tempat kami, di gereja kami, dan dia menyinggung masalah itu, bahwa musik itu dapat mempengaruhi otak. Dan saya pernah baca satu jurnal, malah musik jazz itu bisa merusak gelombang jantung. Orang sering dengar jazz, dia bisa mengalami sakit jantung lebih cepat. Getaran. Karena frekuensi musik itu. Dan saya tanya kepada teman saya ini, karena dia suka meneliti hal itu. Dan saya katakan, kenapa sampai begitu? Dia katakan, di dalam intonasi nada, dia katakan, dan ini mempengaruhi gelombang. Dan itu mempengaruhi perasaan. Makanya ada orang kalau dengar musik dia tenang. Ada jadi gini, jadi kayak orang stres. Dan saya pikir iya ya, musik bisa atur manusia. Jadi dengan kata lain di dalam cerita ini, sebenarnya sudah ada clue atau gambaran sedikit yang Tuhan gambarkan sehubungan dengan musik. Dan saya percaya musik yang dimainkan oleh Daud ini, musik rohani yang bisa membawa ketenangan. Ada musik rohani membuat orang jadi kacau, bukan tenang. Bisa kacau. Tetapi dalam hal ini dia gunakan kecapi, dan kita tahu kecapi tidak bisa main rock. Saudara tidak bisa nada rock and roll pakai kecapi, tidak bisa itu. Karena dia lebih cocok kepada nada yang beralunan. Tangga nadanya terarah. Makanya di dalam cerita ini setan bisa pergi dan Saul bisa tenang hanya dengan permainan si Daud, main kecapi ini. Dan mari kita perhatikan di pasal 17. Di pasal 16, Saul mengenal Daud secara pribadi.
Karena dengan kata lain, seperti Daud ini obatnya Saul. Saul hanya terhibur ketika ada Daud di dalam cerita ini. Tapi mari kita perhatikan di pasal 17. Di pasal 17, akhirnya satu saat ada orang Filistin, saya tidak akan baca semua ini, saya hanya ceritakan saja. Saudara sudah baca juga di rumah. Orang Filistin menantang orang Israel. Waktu mereka menantang orang Israel, mereka katakan, ngapain kita perang? Tunjukkan aja kalian hebat, kirim satu orang, adu jotos dengan orang kami. Oke, siapa yang kalian pilih? Ini dia, Goliat. Dengan kedua tangannya itu, jari-jarinya ada 6. Dan pegang lembing, tidak bisa lepas. Dan saudara bayangkan orangnya tinggi. Kalau kita perhatikan tinggi Goliat ini, di dalam ketika kita salin ke sentimeter, di sini dia katakan orang Goliat ini perawakannya, ya, di pasal yang ke-17, tingginya 6 hasta di ayat 4. 6 hasta sejengkal. Kalau saya hitung-hitung 6 hasta itu sekitar 2 meter. 2 meter lebih sedikit. Jadi orang ini lumayan besar. Kalau mau ikut dengan, bayangkan si Saul, orang yang paling tinggi di antara orang Israel, dia saja ketakutan. Jadi sebenarnya peristiwa ini Tuhan izinkan mempersiapkan Daud untuk diperkenalkan bahwa ini umatku, ini anakku, ini orang yang saya bentuk. Jadi sebenarnya peristiwa ini terjadi di mana Tuhan juga dapat membuktikan siapa umatnya. Saudara, cerita ini saya persingkat. Daud disuruh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya. Sampai di sana dia lihat Goliat setiap pagi turun dan teriak, maki-maki orang Israel, nantang orang Israel. Tapi yang membuat Daud sakit hati, dia menantang Tuhan. Sampai dia katakan, siapa orang yang tidak bersunat itu? Dan dia menawarkan diri. Saudara, saya mau katakan ini. Tuhan seringkali mengizinkan peristiwa-peristiwa yang sulit. Peristiwa yang sulit itu terjadi di antara umat. Karena dia ingin membuktikan ada umat-umatnya yang dia sudah bentuk ataupun sementara bentuk. Saudara tidak dapat membentuk karakter saudara sendiri. Saudara tidak dapat membentuk dirimu sendiri, melainkan Tuhan yang membentuk di dalam engkau. Makanya Yesus sendiri katakan, coba buka dengan saya. Di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang saya senang kalau kita coba tolong baca Matius pasal 15 ayat 13. Ada yang bisa baca? Matius 15 ayat 13. Boleh saya baca, Pendeta? Ya, silakan. Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Terima kasih, Tante. Lihat ini. Setiap tanaman, saudara tahu di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, kalau dia berbicara tanaman, ingat dia katakan, hati kita adalah apa? Tanah. Tanaman yang tumbuh itu melambangkan karakter dari setiap
tanah yang dari setiap apa yang dihasilkan tanah itu. Jadi kalau dia berbicara mengenai tumbuhan, kita cocokkan juga dengan Yohanes pasal 15. Coba perhatikan Yohanes pasal 15. Tolong baca ayat ini. Ayat 1. Yohanes pasal 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1 ya pendeta. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Jelas ini. Siapa pengusaha pokok anggur itu? Bapa. Siapa pengelola tanaman Tuhan itu? Bapa. Jadi kalau berbicara karakter, kita ibarat tumbuhan, tanaman Tuhan, karakter kita harus pastikan Tuhan yang tanam, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tumbuhkan. Karena jelas apa yang dikatakan Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saudara mencoba untuk menanam karakter saudara sendiri tanpa Tuhan, Tuhan tidak akan pernah terima. Tuhan tidak akan pernah terima. Makanya ini saya katakan, yang membedakan antara ateis dengan orang Kristen, saudara tahu di mana? Saudara tahu apa perbedaan orang ateis dengan Kristen? Ada yang bisa jawab? Saya mau tanya, orang ateis melakukan kebaikan atau tidak? Iya. Melakukan kebaikan. Iya. Apa yang Bang. membedakan dengan orang Kristen yang melakukan kebaikan? Menurut ayat ini. Pendeta. Ya? Sama-sama melakukan kebaikan. Apa bedanya kalau begitu? Dari apa yang Yesus katakan? Kebaikan orang ateis jelas berbeda dengan kebaikan orang Kristen. Orang Kristen kebaikannya itu ditumbuhkan oleh ilahi, Allah yang bekerja di dalam dia. Kebaikan orang ateis tidak dikerjakan oleh Tuhan. Karena dia tidak percaya Tuhan. Makanya hati-hati jangan sampai kebaikan kita bukan Tuhan yang pelihara. Saudara sendiri yang pelihara, yang akhirnya saudara sebagai orang Kristen tidak beda dengan orang ateis. Saudara lihat ini. Makanya dalam cerita Daud ini sebenarnya bahasa ini sudah keluar. Cuma muncul di dalam bentuk cerita. Peristiwa yang Tuhan izinkan karena Tuhan membentuk Daud untuk menghadapi peristiwa Goliat. Jauh sebelum masalah Goliat muncul, Tuhan sudah bentuk Daud itu dari kesaksian Daud tadi. Yang sudah dibacakan tadi. Dalam 1 Samuel pasal yang 1 Samuel pasal 17. Perhatikan kesaksian Daud. Di ayatnya yang 34 tadi yang sudah dibacakan. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari binatang-binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara lihat, kesaksian Daud bahwa kehidupan Daud dikendalikan oleh Tuhan. Karakter dia dipelihara oleh Tuhan. Sampai peristiwa ini datang, dia siap menghadapi peristiwa itu
Karena Allah yang menyertai dia dari awal. Allah yang membentuk karakternya. Demikian di dalam kehidupan kekristenan. Izinkan Tuhan yang membentuk karaktermu. Bukan engkau yang membentuk dengan kepintaranmu. Banyak pendeta teologi, tamatan teologi, tetapi tetap korupsi. Betul tidak? Ini belak-belakan saya bicara. Betul? Betul. Tidak semuanya ya, tetapi ada yang seperti itu. Malah lebih lucu lagi, cerita dari dosen saya pernah. Dia kaget temannya untuk mengadakan disertasi di Israel, mereka mengadakan penggalian untuk apa namanya? Penelitian mereka. Dia kaget yang berteman dengan dia orang-orang teologi, tetapi homoseksual. Saudara bayangkan itu. Mengapa? Karena karakter mereka, pengetahuan yang mereka peroleh tidak dibentuk oleh Tuhan. Jadi tidak menjadi jaminan dia itu pendeta. Tidak menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan dia itu seorang pemuka rohani, seorang yang apa namanya? Penuntun rohani. Syamas, penatua, pendeta sekalipun tidak menjadi penentuan. Saya minta maaf, saya buka di sini. Namanya manusia ya. Teman saya sendiri seorang pendeta, istrinya hamil dia pukul kayak binatang. Aduh. Saya kaget di situ. Aduh. Saudara, saya mau katakan ya. Mengapa sampai terjadi demikian? Karena Tuhan tidak pernah membentuk mereka. Mereka mencoba membentuk diri mereka dengan pengetahuan mereka. Akhirnya, bagaimana Saul yang mengalami hal itu? Dia mencoba membentuk dirinya dengan kepintarannya. Dan Tuhan meninggalkan dia. Tapi Daud, Tuhan bentuk dia. Dan dia orangnya hanya menurut saja. Apa yang Tuhan perintahkan, itu dia ikuti. Dia bukan berdasarkan dogma-dogma doktrin yang pintar, tidak. Ini seorang pemain musik dan gembala lagi. Dia tidak kuliah di teologi, bukan di masa itu tidak ada sekolah teologi. Mereka malah bukan sekolah teologi, sekolah nabi-nabi ada di saat itu. Tapi Daud tidak masuk di situ. Daud langsung dididik oleh tangan Tuhan sendiri. Satu kebahagiaan saudara kalau saudara tahu saudara berhubungan, memiliki hubungan dengan Tuhan dan Tuhan menyekolahkan saudara. Dia mendidik karaktermu. Bersukacita orang yang dididik oleh Tuhan, diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Bersukacita saudara. Kesusahan-kesusahan yang saudara alami itu bagian dari didikan Tuhan. Jangan pernah kecewa. Karena engkau telah dibentuk dengan tangan yang tidak kelihatan. Dan Daud dalam hal ini, dia mengakui kebesaran Tuhan. Kenapa dia sampai muncul di pasal 3 ayat 34 ini? Sehubungan dengan penjelasannya kepada Saul. Karena Saul katakan begini sama dia. Daud, bagaimana kamu mau melawan ini Goliat? Dari kecil dia itu sudah terlatih sebagai seorang pahlawan. Dilatih sebagai seorang tentara. Dari kecil itu kerjanya berkelahi, berperang. Itu kerjanya. Dia dilatih di sana. Dan Daud katakan, saya dilatih langsung oleh Tuhan. Siapa yang bisa mengejar singa? Siapa yang bisa mengejar beruang? Bayangkan, dia katakan, singa maupun beruang dihajar oleh hambamu. Malah dia katakan, kalau ada singa datang mengambil dombanya, dia lepaskan dombanya itu dari cakar singa, dia tarik di janggut, dilempar. Saudara bayangkan manusia seperti ini. Pernah saudara lihat manusia modern saat ini patahkan singa? Ini beruang loh. Ini singa. Binatang-binatang paling kuat.
sebenarnya Daud sudah dilatih Tuhan untuk dipersiapkan di perang ini. Allah sudah melatih dia sebelum masa kesukaran ini. Orang Israel semua ketakutan, Daud tidak rasa takut. Makanya Daud katakan, siapa orang ini? Sedangkan singa dan beruang dapat saya kalahkan. Saudara, tidak mudah. Jadi Daud ini kalau ibaratnya begini ya, waktu dia lawan pernyataan Saul yang membanggakan Goliat, saya berpikir, iyalah masuk akal si Goliat. Goliat kan kalau dia latihan perang, latihan bohong-bohongan. Iya kan? Coba saudara lihat di sini ada Ibu Hani. Ibu Hani, saya mau tanya. Kalau tentara-tentara latihan perang, mereka nembak benar orangnya atau hanya bohong-bohong aja dia tembak? Kalau latihan ya bohong. Bohong-bohong kan? Iya. Yang dilatih kan hanya tekniknya aja kan? Tapi Iya. nggak pernah dia patahin betul kepala orang itu kalau dia bela diri. Iya kan? Iya, Pak. Iya, benar. Jadi Goliat hidup di dalam bohong-bohongan, tapi Daud dia hidup di dalam kenyataan. Memang dia bunuh betul singanya. Dia tidak main-main. Jadi tidak ada dia bohong-bohong, pura-pura patahin kepala singa atau patahin kepala beruang atau mematikan beruang. Tidak, di sini dia katakan memang dia bunuh. Jadi dia tidak ada bohong-bohongan. Makanya waktu dia lihat Goliat di dalam cara pandangan orang Israel, Goliat ini menakutkan, tapi bagi Daud ini kecil sekali. Memang lebih kuat siapa Goliat dengan singa? Lebih kuat siapa Goliat dengan beruang? Dan Daud bisa patahkan semua itu di atas nama Tuhan dia katakan. Dan akhirnya, coba perhatikan di sini, ketika terjadi perkelahian, waktu Daud disuruh untuk pergi menghadapi Goliat, akhirnya Saul katakan, oke Daud, berangkat kamu. Dan di ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya, dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud pada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Yang akhirnya, saudara, pakaian perang yang dikenakan Saul, dia tanggalkan. Mengapa? Sebenarnya dalam cerita ini, cerita Daud ini sebenarnya kelihatannya sederhana, tetapi ini memiliki makna simbolik. Walaupun itu terjadi nyata, tetapi ini memiliki pengertian teologi yang lebih dalam. Saudara, coba perhatikan. Daud tidak mau menggunakan cara yang sudah dibentuk oleh perang itu sendiri. Di dalam perang mereka harus gunakan ketopang, harus gunakan ini dan itu. Tapi Daud datang dengan alamiahnya. Kalau saudara lihat di sini, Daud itu malah di ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala. Saudara perhatikan, dia menghadapi Goliat bukan dengan keperkasaan, dengan pedang, dengan perisai, dengan baju perang, dengan helmet. Tidak. Dia datang kepada Goliat sebagaimana dia ada. Dia datang dengan lencana seorang gembala, bukan lencana seorang prajurit. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan, saudara jangan pernah malu membawa lencana. Karena orang ingin melihat siapa kamu. Jangan malu dari mana saudara itu dibentuk. Oh, saya dibentuk dari Kristen. Allah membentuk karakter saya di dalam kekristenan. Jangan malu saudara membawa lencana itu. Daud menanggalkan segala lencana duniawi. Dan dia bawa lencana di mana Tuhan membentuk dia.
Kalau kita sadari Tuhan membentuk kita di gereja Kristen, kita harus berani membawa lencana kita sebagai seorang Kristen sejati. Saudara lihat ini. Jangan memberikan excuse kepada lencana-lencana dunia yang akan memberikan kita seolah-olah saudara orang yang hebat. Orang yang berpengaruh, dapat dihormati. Tidak, Daud tidak memandang itu. Dia tanggalkan lencana perang, dia gantikan dengan lencana di mana dia Tuhan bentuk. Dan dia tidak mempermalukan Tuhan. Dia tetap menghadapi Goliat dengan lencana tongkat di tangannya. Saudara, bayangkan melawan orang yang biasa perang hanya dengan tongkat gembala. Dan 5 batu yang dia pilih dari sungai. Bersama ali-alinya. Dan perhatikan, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Dia perhatikan, masih muda, kemerah-merahan, elok lagi. Orang Filistin ini berkata pada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Saudara, apa yang kita katakan itu adalah doa. Di mana buktinya? Di sini buktinya. Sebenarnya waktu, coba saudara bayangkan, dari mana pikiran Goliat menyatakan dirinya seperti anjing. Saudara pernah tahu cerita? Apa Goliat mendengar bahwa Daud bersaksi kepada Saul dia mengalahkan singa dan beruang? Dia dengar atau tidak? Tidak. Sekarang saya bertanya, dari mana pikirannya bahwa di mata Daud dia seperti anjing? Jadi sebenarnya dia sudah mengungkapkan doa. Makanya memang betul di mata Daud dia itu memang anjing. Bukan beruang, bukan singa. Lebih kecil. Dengan kata lain, Daud melihat ini orang lemah. Karena dia ada bersama Tuhan. Makanya saudara, waktu dia katakan, "Anjingkah aku, kamu datang dengan tongkat?" Akhirnya dia mati layaknya anjing. Saya mau tanya. Di sini saya lihat banyak orang Manado. Minta maaf ya, bukan karena orang Manado hebat makan anjing, tapi saya juga sendiri dari sana dan saya lihat di sana sering mereka bunuh anjing kalau mereka jualan ya. Saudara, yang membedakan membunuh anjing dengan bunuh babi, dengan bunuh sapi ya atau kambing. Kalau sapi dibunuh digerek di leher, ya kan? Sama dengan ayam, sama dengan kambing. Kalau babi, saya tidak tahu di sini ya, tapi kalau yang saya lihat, kalau mereka bunuh babi, mereka tikam di ketiak, tepat di jantungnya. Betul kan, Pak John? Ditikam di jantung. Betul. Tapi kalau bunuh anjing, mereka tidak lakukan seperti membunuh sapi atau membunuh apa? Ketok kepalanya. Apa yang dia buat? Diketok kepalanya. Sekarang saya mau tanya, sama nggak dengan Saul? Waktu Saul katakan, "Anjingkah aku?" memang dia mati seperti anjing. Masuk batu itu di dalam otaknya. Ingat, Tombak ya. Goliat maksud saya. Lihat. Di dalam cerita Oh, ini, sorry. perhatikan cara mereka berperang. Waktu Daud mengutuki dirinya, dan orang Filistin itu berkata, Goliat mengutuki dirinya, orang Filistin Goliat ini berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi Daud berkata pada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perhatikan iman Daud. Dia katakan, Tuhan berperang bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Ini alasan mengapa Daud datang dengan tongkat dan alih-alih. Karena dia tahu sifat Tuhannya. Orang Kristen, jangan melepaskan lencanamu. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan lebih mencintai kekristenan kita. Semakin kita mengenal Dia, makanya saudara di dalam belajar Alkitab, kita mencoba mengenal karakter Allah. Amin. Kita bukan menjadi seorang yang hebat dalam teologi, tidak. Sia-sia untuk belajar menjadi seorang teologian kalau kita sendiri tidak dapat mengenal Tuhan dan bersahabat dengan Dia dan mencintai Dia dan percaya Dia dan lebih mencintai Dia selalu. Semua itu jadi sia-sia kalau sampai kita tidak sanggup melakukan itu. Daud, dia tahu persis Tuhannya. Makanya dia letakkan segala lencana keduniawian, lencana-lencana perang, dia gantikan dengan kealamian karena dia mengetahui Tuhan. Itulah dia ungkapkan, engkau datang dengan lembing dan tombak dan pedang, tapi aku datang atas nama Tuhan. Dia datang di dalam lencana yang sesungguhnya. Allah yang membentuk dia dalam bentuk gembala seperti itu, demikian dinyatakan bahwa Allah yang sama yang berada dengan dia, yang akan menjawab doamu Goliat. Karena engkau katakan, anjingkah aku, kau datang dengan tongkat, demikian aku akan lakukan hal yang sama kepadamu. Itu yang ada dalam pikiran Daud. Dan perhatikan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Perhatikan, waktu dia bergerak maju, Daud bukan undur. Kalau kita nonton film-film, saya nonton film kartun anak-anak mengenai Daud ya, mereka seperti mempertontonkan kalau Daud itu waktu melawan Goliat, dia sedikit mengelak begini, mengelak. Tapi kalau saudara baca dengan teliti ayat ini, terlebih kalau saudara mengerti di dalam ekspresi bahasa Ibrani-nya, Daud larinya lurus, tidak bengkok-bengkok. Pandangannya yang dikatakan tadi pandangan indah, yang penuh dengan ketelitian, dia tidak pernah beralih ke pandangan yang lain. Yang dia sudah lihat Goliat. Ingat waktu Goliat katakan, anjingkah aku? Dia mengangkat helmnya. Demikian orang sombong. Tanpa dia sadari, dia sementara menelanjangi dirinya dan menuntun dia kepada kebinasaan. Kalau saja dia tidak memandang remeh si Daud, helmnya tetap tertutup dan seluruh jubahnya itu dipenuhi dengan besi, tidak mungkin tembus satupun. Sedangkan Daud pakai pedang, tidak akan masuk pedang ini. Pendeta freeze ya? Yes. Iya. Kita doakan pendeta ya supaya jaringannya lancar.
Baik, kita tunggu ya. Gangguan mungkin. Oke. Saya tidak buka buka video karena saya menggunakan handphone ini. Bisa ya? Bisa. Baik. Nah, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Jadi waktu Goliat membuka helmnya ini, di dalam hal ini sifat pandang remeh ini yang membuat dia jatuh. Saudara, kesombongan menuntun kita kepada kebinasaan. Karena kesombongan Goliat yang merasa dia paling hebat, dia yang utama dari antara seluruh pasukan Filistin dan juga pasukan Israel, sampai berhari-hari tidak ada yang sanggup melawan dia. Kesombongannya pada puncaknya. Namun ketika dia melihat Daud, di situ dia menelanjangi hidupnya. Dia membuka helm itu. Jadi di beberapa komentar teologi, dan ini yang saya senang dengan komentar mereka, karena tidak dicatat dia membuka ketopang kepalanya ini, kepalanya. Tetapi ini menggambarkan mengapa sampai ali-ali Daud itu batunya bisa masuk tancap dahinya, karena dia membuka pelindung itu. Dan di dalam karakter ini ketika kita lihat mengapa dia membuka pelindung itu, karena kesombongan yang sudah mendahuluinya. Makanya umat Tuhan yang saya cintai, kita perlu mengkoreksi diri kita, kita perlu menginvestigasi hidup kita. Apakah kita memiliki kesombongan dalam jiwa? Saudara, Lucifer jatuh oleh karena kesombongan. Dia binasa oleh karena kesombongan. Belajar untuk mengerti kehidupan kita sendiri. Kita perlu belajar mengerti segala kelemahan kita sendiri. Jangan kita sampai sama seperti Goliat. Dalam kesombongannya dia lupa diri. Yang akhirnya waktu dia melawan Daud, perhatikan Daud lari menghadapi orang Filistin itu. Jadi sementara Goliat berlari menuju Daud, Daud juga berlari menuju dia. Sambil alih-alihnya dia putar dan dia sasarkan itu. Dia arahkan itu tepat di dahi Goliat. Dan saudara, dalam cerita ini Goliat langsung rubuh. Langsung rubuh dalam sekejap. Dan pedang yang digunakan Goliat digunakan Daud untuk memenggal kepalanya. Demikian Daud menggenapi doa Goliat. Itulah mengapa, saudara, hati-hati dalam ungkapan, dalam bicara. Makanya Alkitab dia ajarkan kepada kita untuk menggunakan kata-kata. Jangan sampai kita berbicara dengan sembrono. Karena dengan perkataan itu, kata firman Tuhan, engkau akan dihakimi. Coba perhatikan Efesus pasal 5, sehubungan dengan perkataan. Tolong buka Efesus 5 ayat 4 dan 5. Ada yang bisa baca? Efesus 5 ayat 4 dan 5. Ada yang bisa baca di sini? Efesus pasal 5 ayat 4 dan 5. Efesus 5 ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Mungkin ada yang lain kali, kalau nggak ada yang lain ya saya baca.
Silakan Pak John. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Lihat ini. Orang yang suka bicara kotor, orang yang suka bicara sembrono, di dalam catatan Tuhan sama dengan orang penyembah berhala. Saudara mungkin katakan pada Tuhan, Tuhan saya tidak punya berhala, saya tidak menyembah patung. Tapi saudara suka mengucapkan kata kotor, di hadapan Tuhan engkau sama dengan penyembah berhala. Itu Efesus 5 yang katakan. Karena tuh kita orang Kristen diatur kata-kata kita malah. Tuhan atur dengan ayat-ayat ini. Coba tolong baca lagi di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Tolong bacakan. 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11 ya pendeta. Iya, silakan. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Lihat itu dia atur. Kalau orang berbicara katanya apa? Berbicara seperti apa? Orang yang sementara menyampaikan firman Tuhan. Bukan sembrono. Coba tolong ayat yang terakhir lagi. Baca di dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Matius pasal 11 pasal 12 ayat 36 dan 37. Recording in progress. Ada yang bisa baca? Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Belum ada saya baca Pak Pendeta. Ya, silakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang yang dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jelas ayatnya ya? Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang, itu akan dihakimkan kepadamu. Jadi saudara jangan asal ngomong. Sebelum kita ngomong, kita pikir. Berdoa duluan. Karena ungkapan yang kita ungkapkan, itu dicatat di kerajaan sorga. Saudara lihat? Makanya cara orang Kristen, sedangkan cara bicara diatur oleh Tuhan. Tidak boleh sembarang kita bicara. Malah di ayat-ayat yang lain, dia katakan, jangan engkau beri mutiara pada babi. Artinya jangan bicara sembarang. Mutiara itu ibarat kebenaran. Kita kasih kepada orang-orang yang tidak mempedulikan kebenaran. Sia-sia, yang ada kebenaran itu diinjak-injak. Bijak. Kita perlu menjadi orang bijak. Kalau di sini, ranah ini, di sinilah kita bebas untuk berbicara kebenaran-kebenaran. Firman Tuhan. Tapi kalau kita bawa ini tempat-tempat orang sementara minum, yang ada kita dipukul pakai botol. Ya. Jadi itu maksud Tuhan. Sedangkan berbicara saya diatur. Dan di dalam hal ini, di dalam cerita ini, bicara yang diungkapkan, perkataan yang diungkapkan oleh Goliat, sekarang terpenuhi.
Di pasal 18 ini saya masih banyak yang saya ingin bahas di sini, tapi saya melihat jam kita sudah tidak mencukupi. Kita akan lanjut ini minggu depan. Tetapi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam cerita ini, di mana Tuhan ingin supaya kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan sendiri. Tuhan ingin kita berserah sepenuhnya kepadanya. Dia tidak mempedulikan dalam kondisi sehat atau sakit, kondisi senang atau susah. Tuhan tidak pedulikan itu. Yang Tuhan pedulikan adalah karakter kita. Karena karakter ini yang akan membawa, mencocokkan kita dengan karakter sorga. Itulah mengapa Tuhan perlu membantu kita. Makanya itulah perlu kita punya juru selamat. Biarlah pelajaran ini boleh membawa hati dan pikiran kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berkata-kata sekalipun. Biarlah nama Yesus dimuliakan hari ini sampai selamanya. Amin. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pendeta Christian. Amin. Puji Tuhan, Amin. kita sudah mengikuti akan pembahasan yang kita sudah dengarkan bersama. Pada saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Jadi jika saudara-saudara dalam Tuhan memiliki pertanyaan ataupun tambahan, waktunya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bisa tulis di kolom komentar, bisa juga unmute dan langsung bertanya kepada Pendeta James. Dipersilakan. Silakan Pak Dr. John. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta menyinggung soal Daud ini ya. Mengenai Daud ini elok parasnya. Ya. Nah, saya teringat satu ayat di Kejadian, kalau nggak salah Yusuf. Juga dikatakan bahwa Yusuf itu juga elok parasnya dan manis sikapnya. Tapi Daud cuma sampai elok parasnya, tapi sikapnya bagaimana? Nah, itu pertanyaan saya dulu, Pak. Terima kasih. Ini uniknya Alkitab ya. Dia membuat satu detail, ungkapan yang lebih detail sehubungan dengan karakter-karakter orang ini. Benar apa yang katakan Pak John. Jadi Yusuf ditambahkan dengan manis, ya kan? Dia punya karakter itu. Tapi Daud tidak dikatakan demikian. Kenapa? Daud ini orang perang. Sebenarnya dia ini, saudara perhatikan kalau orang yang sering menghadapi kekerasan, watak mereka, lihat watak mereka, wajah mereka. Walaupun hati mereka lembut, tetapi watak mereka. Dan perhatikan akhir dari cerita Daud. Kenapa Tuhan tidak izinkan dia membangun Ka'bah? Padahal dia sudah kumpulkan semua perlengkapan Ka'bah, mahal-mahal lagi yang kumpul. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan pada Daud? Alasan mengapa dia tidak boleh membangun Ka'bah. Tanganmu berlumuran darah. Jadi mungkin ini salah satu kenapa karakter yang ada sama Yusuf hilang kepada Daud. Jadi Yusuf punya karakter itu, tapi Daud tidak punya karakter itu. Yusuf dibenarkan juga, Tuhan artinya Tuhan angkat karakter itu di dalam kisah Yusuf. Tapi Daud Tuhan angkat di karakter yang lain dari kisah Daud. Sebenarnya kita harus sadari bahwa kalau kita lebih banyak belajar mengenai karakter-karakter Alkitab ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menghargai setiap karakter. Tuhan akan selamatkan Dr. John dari karakter yang Tuhan bentuk bagi Dr. John. Tuhan tidak akan gunakan ukuran saya kepada Dr. John. Sama dengan Yusuf, Tuhan tidak gunakan ukuran yang dia pakaikan ke Yusuf, dia ukurkan kepada siapa? Daud. Tidak. Dia akan selamatkan Daud dari segi yang lain.
dia selamatkan Yusuf dari segi yang lain. Dia selamatkan Nuh dari segi yang lain. Karena kalau kita mau lihat semua, loh kenapa Nuh menjadi bapak seorang beriman, tapi dia pernah mabuk, kenapa Lot yang tidur dengan kedua anaknya, kenapa Daud yang membunuh Uria dan ambil istri Uria, berselingkuh sementara Uria berperang, tapi kenapa Salomo punya 700 istri dan sebagainya. Tapi dalam setiap karakter-karakter ini Tuhan catat untuk menjadi pelajaran bagi kita, di mana pertama Tuhan menyelamatkan manusia bukan dari cara pandang manusia. Kita harus mengerti di situ. Makanya itu Tuhan katakan kita tidak boleh menghakimi. Tuhan akan selamatkan pribadi-pribadi kita dari karakter-karakter kita yang lain. Tetapi ada hal-hal yang menonjol yang Tuhan mau dari setiap karakter itu. Penyerahan, penurutan. Itu dulu yang kita lakukan. Untuk boleh dapat bekerja sama dengan Tuhan di dalam pembentukan karakter. Jadi itu alasan mengapa Yusuf dengan Daud ini berbeda di dalam penulisan karakter ini. Ada karakter kepada Yusuf, Daud tidak ada. Tapi ada karakter Daud, Yusuf itu tidak ada. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Tapi, Dokter. Pak Pendeta, dua-dua Iya. kan dikatakan elok parasnya. Dan Ada dua-dua. Saya nggak tahu ya, saya mungkin Pak Pendeta yang sudah menemukan juga. Ada yang lain nggak elok parasnya dalam Alkitab ini? Cuma dua itu yang saya tahu. Yang diungkapkan elok ya. Ya. Elok parasnya. Saya tidak tahu kalau Daniel juga, karena ini orang-orang yang Tuhan kemukakan mereka punya karakter. Kalau Daniel malah disebutkan juga perawakan mereka lebih baik. Hanya ungkapan perawakan dan mereka cakap ya dalam kitab Daniel. Saya belum dapat kata elok parasnya. Tapi puji Tuhan, itu makanya saya katakan, kalau kita belajar karakter-karakter tokoh-tokoh Alkitab ini, kita akan lihat latar belakang mereka masing-masing, dan Tuhan bagaimana menyelamatkan mereka dari karakter-karakter mereka. Dengan kata lain, itu yang saya katakan. Akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan itu menghargai setiap karakter orang, dan dia menghargai setiap budaya manusia, dan Tuhan tahu menyelamatkan dari setiap karakter-karakter mereka. Karena keselamatan itu Tuhan yang punya kan. Jadi dia tidak memandang dengan cara manusia memandang. Makanya itulah mengapa kita lebih jelas tahu apa yang dimaksudkan Yesus, jangan kita menghakimi orang. Jadi mungkin saja Tuhan punya cara yang lain. Iya, ini kami bilang Absalom itu tampan di Alkitab. Kalau Musa malah dicatat dari semua nabi, hanya dia yang dicatat orang yang paling rendah hati di dunia. Musa itu. Satu-satunya nabi yang dicatat paling rendah hati. Saya berpikir, emangnya lain nggak rendah hati? Tapi inilah karakter-karakter yang Tuhan munculkan. Supaya kita mengerti. Ayub. Ya, bagaimana Ibu Hani? Bagaimana dengan Ayub, Pak? Yang saleh, jujur. Ya, Ayub juga disebut orang saleh kan? Iya. Sama dengan Nuh, orang yang dikasihi, dikaruniai Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Saudara bayangkan ini, banyak ungkapan-ungkapan di dalam setiap karakter-karakter Alkitab ini, yang lain punya, yang lain tidak, tetapi Tuhan memberikan keseimbangan. Jadi mungkin kalau saya berpikir Tuhan memberikan karakter saya juga lain, dia tahu saya dari karakter lain, dia tahu juga Ibu Honi, Bapak John itu di dalam karakter-karakter yang lain. Tetapi karakter ini kalau itulah keunikannya ciptaan itu ya. Kita walaupun sudah kembar sekalipun, pasti mereka memiliki karakter yang berbeda. Tapi tetap ketika disatukan itu menjadi indah di dalam Tuhan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Dokter. Itu membuka wawasan kita juga ya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Dokter. Terima kasih juga.
Pendeta, Silakan. boleh saya Ya, Tante Audrey, silakan. ini soal kebaikan yang tadi Pak Pendeta mention ya, Iya. yang orang ateis Oh, iya. berbuat baik kebaikan tapi berdasarkan diri sendiri. Kalau yang orang Kristen itu kebaikan berdasarkan Tuhan ya. Yang pimpin. Terus Saul juga kan tadi bilang Saul itu baik tapi mengandalkan diri sendiri, sedangkan Daud tuh mengandalkan Tuhan. Dari mana kita kan manusia berusaha untuk baik ya pendeta. Dari mana saya tahu kalau bukan saya tahu ya gimana ya? Apa kebaikan saya ini Datang dari Tuhan atau dalam bukan? Tuhan atau ini? Soalnya kalau kita lihat ya pendeta, kalau yang namanya Tuhan kan kalau Kristen bilangnya Yesus Kristus, Tuhan itu Kristus. Bagaimana dengan orang yang non-Kristen? Banyak sekali kebaikan yang mereka buat. Tapi apakah sesuai kebaikan itu datangnya dari Tuhan? Itu aja pertanyaan saya, pendeta. Terima kasih, Terima kasih. Ibu Audrey. Ini bagus pertanyaan ini. Sebenarnya, coba perhatikan lagi Yesaya pasal 30 ya. Ayat 1 saya bacakan ya. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada aku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi, sedangkan masuk persekutuan, masuk gereja katanya ini, berdoa bersama-sama, kalau bukan dorongan roh Tuhan, malah dosa itu bertambah-tambah. Itu kata Yesaya pasal 30. Jadi sebenarnya di dalam konsep Alkitab ini yang kita kenal dengan God Center atau berpusat kepada ilahi. Dan ini yang kita kenal dengan righteousness by faith atau pembenaran oleh iman. Dan kita kenal juga dengan kata sanctification by faith atau penyucian oleh iman. Jadi kita dibenarkan, kita ditumbuhkan di dalam karakter, kita mengalami penyucian karakter, kehidupan yang bertumbuh di dalam iman. Artinya berdasarkan Kristus. Nah, di dalam konsep Alkitab, Tuhan mengajarkan demikian. Makanya kalau saya ambil standar Alkitab, secara pribadi saya katakan, minta maaf ya kalau ini mungkin agak keras. Tapi begitu saya tarik standar Alkitab, di luar Yesus memang tidak dapat diselamatkan. Karena di dalam kelahiran Yesus, waktu Matius, di dalam kitab Matius mencatat, coba buka dengan saya Matius pasal 1, perhatikan, Matius pasal 1 ayat 21, malaikat itu menyatakan kepada Maria demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, nama Yesus diberikan karena dia menyelamatkan umat. Dia bukan menyelamatkan yang bukan umat. Agak keras ini. Makanya ada beberapa teologian muncul dualisme. Yesus kan mati untuk semua orang. Ya, mati untuk semua orang, tapi bukan mati bagi orang yang tidak mau menerima kematian itu. Dia mati bagi semua orang, tapi bukan berarti dia mati juga bagi orang yang tidak mau menerima dia. Jadi orang yang menerima dia, kematian itu akan berharga. Makanya dikatakan bahwa dia mati, dia bekerja dalam penebusan, menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi pekerjaan untuk menghapus dosa, pekerjaan untuk menumbuhkan tabiat kebenaran, itu pekerjaan Yesus dengan orang yang menghargai pekerjaan itu.
Tapi mereka yang di luar sana yang tidak menghargai pekerjaan itu, mereka tidak pernah dihitung. Itu menurut standar Alkitab. Makanya datang kitab Paulus, dia katakan, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengabarkan itu kepada mereka? Makanya kita orang Kristen yang sudah menerima Yesus, tugas kita memberitahukan itu kepada mereka bahwa perbuatan baik mereka tidak akan pernah diterima kalau mereka tidak pernah menghargai Yesus. Itulah mengapa tugas kita mendoakan mereka siang dan malam supaya mereka mencintai Yesus. Karena pertentangan besar, the great controversy itu adalah melawan Yesus. Setan jatuh dari sorga karena dia melawan Yesus. Jadi sentral utama the great controversy masalah Yesus. Masalah ketuhanan Yesus. Setan menolak ketuhanan Yesus. Dia memiliki hak yang sama dengan Yesus. Akhirnya dia dibuang. Akhirnya pemberontakan itu dia salurkan ke bumi dan bumi pun menolak Yesus. Yesus disalib karena penolakan terhadap dia. Dan di dalam cerita-cerita semuanya, padahal Yesus sendiri yang akan sanggup menyelamatkan orang-orang ini. Makanya tugas kita terbesar adalah memberitahukan hal ini kepada mereka yang belum mengenal akan perilaku konsep kebenaran ini. Kalau tidak, kalau mereka tidak menerima, memang mereka tidak dapat diselamatkan. Satu kali ada diskusi teologi yang saya dengar dan saya juga ada di situ, tapi saya tidak buat komentar. Jadi ada satu teolog Indonesia juga Kristen, dan dia katakan semua Yesus mati untuk semua orang, jadi semua dapat diselamatkan. Tuhan akan selamatkan orang Buddha, Tuhan akan selamatkan orang Hindu. Saudara, kalau Tuhan lakukan itu, mengapa dia tidak dapat selamatkan orang Kanaan? Kalau Tuhan lakukan itu, mengapa dia binasakan Sodom dan Gomora? Kalau Tuhan dapat lakukan itu, mengapa dia binasakan dunia dengan air bah? Kalau dia dapat lakukan itu, mengapa ada nubuatan kitab Yesaya bahwa semua penyembah patung akan dipermalukan dan akan dibinasakan? Jadi dengan alasan-alasan ini kita dapat melihat bahwa Yesus itu anugerah pengampunan yang diberikan hanya untuk orang-orang yang menerima dia. Dan orang-orang yang menerima dia itulah yang disebut dengan umat. Itu yang disebut dengan umat. Jadi kalau kita berbicara orang di luar Kristen, minta maaf, di dalam standar Alkitab yang kita pelajari, mereka memang tidak dapat keselamatan. Selama mereka menolak anugerah keselamatan itu. Makanya tugas orang Kristen adalah menawarkan anugerah keselamatan kepada mereka. Makanya kan sifat kita membujuk hati mereka untuk dapat digugah oleh Roh Kudus. Supaya mereka dapat menerima keselamatan yang Yesus sudah berikan. Tapi Tuhan tidak dapat menerobos hak pilih mereka. Kalau hati mereka sudah mereka bendung dan sulit untuk dimasuki, mereka tidak menjadi beda dengan Firaun, tidak beda dengan Yudas. Makanya ini yang harus menjadi beban orang Kristen, beban bersama, dan kita menangis bersama-sama untuk hal itu. Makanya kita orang Kristen sebenarnya banyak tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan mereka di sana. Karena Tuhan tidak dapat menyelamatkan mereka di luar Dia. Dia dapat menyelamatkan mereka yang ada di dalam Dia. Itu yang saya mengerti, Ibu Audrey, semoga dapat terjawab ya. Memang agak keras ini, dan Ibu Audrey punya pertanyaan memang hampir banyak teologi mempertanyakan hal ini dan menjadi dualisme. Tapi saya berpegang di dalam paham ini. Dengan ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi. Yang saya pikir tidak ada pendalihan dalam hal itu. Memang Yesus satu-satunya jalan. Dan Yesus sudah katakan itu. Aku satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang lain dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara lihat. Itu tajam dan jelas. Dan malaikat yang memberikan informasi itu kepada Yusuf sehubungan dengan Maria.
untuk berikan nama dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya. Dia bukan menyelamatkan yang bukan umat. Makanya kita, mengapa ada di Kristen? Karena kita menghargai anugerah keselamatan itu. Makanya kita dalam Kristen, hargai anugerah keselamatan itu selama engkau berada di dalam porsi ini. Dan kedua, utamakan orang lain, selamatkan mereka. Ingat, Babel tidak dapat diselamatkan, tapi Tuhan kirim orang Israel ke Babel supaya Babel dapat diselamatkan. Sodom Gomora tidak dapat diselamatkan, dia kirim Lot ke sana supaya boleh dapat diselamatkan, tetapi pun istri Lot tidak dapat diselamatkan. Saudara lihat, Tuhan memiliki banyak cara untuk menyelamatkan mereka di luar sana. Dengan cara apa? Mengirim umat-umatnya, mengirim saudara dan saya. Saya percaya mengapa kita ada di Jakarta. Tuhan yang mengirim kita ke sini. Supaya masih banyak orang yang dapat kita diselamatkan. Coba peristiwa di tempat-tempat di mana Tuhan tidak ada di sana. Artinya umat-umat Tuhan tidak ada lagi di sana. Dengan mudah itu binasa. Coba perhatikan. Saya tidak mau menghakimi, tetapi Tuhan membuka ini kepada kita untuk melihat dengan jelas. Tempat-tempat di mana umat Tuhan tidak ada, di situ lebih mudah kena bencana. Makanya kita pun umat harus bertumbuh dan berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengalami bencana yang sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan. Makanya kita berada di sini, saya percaya bahwa kita berada di Jakarta karena Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang lain supaya dapat diselamatkan. Jadi kita bukan kebetulan di Jakarta ini, umat Tuhan. Saudara tidak kebetulan saudara tinggal di rumah saudara yang mungkin ada di mana saja saudara berada. Tidak kebetulan itu. Bisa saja tetangga-tetangga saudara itu diselamatkan karena kehadiran saudara, umat Tuhan. Hargai itu. Hargai itu. Tugas saudara adalah membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Ibu Audrey untuk pertanyaannya. Semoga itu bisa terjawab ya. Karena itu yang saya pahami dan di situ saya berdiri. Terima kasih Pendeta. Tuhan berkati Ibu Audrey. Semoga kita menjadi umat yang setia. Amin. Dan tantangannya menjadi bersaksi ya Pendeta ya. Iya, harus, memang harus. Harus ya Pendeta ya. Kayaknya harus agak memang. berani. Membawa mereka pada Yesus. Kalau tidak, memang mereka tidak dapat diselamatkan. Jelas sekali Alkitab katakan. Baik, Pendeta. Makanya Paulus katakan, kalau bukan kita, siapa lagi? Itu yang ungkapkan Paulus. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengajarkan? Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Saya lihat makin larut dan banyak orang yang sudah kita akan sambung lagi minggu depan ya. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pendeta Christian. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari Pendeta James untuk pelajaran kita malam hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat, bisa menjadi bekal untuk kerohanian kita, lebih setia kepada Tuhan, dan kita akan lebih mengenal Dia, kita akan sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan untuk menuju kerajaan surga. Saat ini kita masuk pada permohonan doa.